Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang. Baiklah, hari ini kita melakukan pertemuan ketiga dalam semester ini. Kebetulan minggu kemarin kita sudah memasuki jadwal kuliah ya, artinya jadwal kuliah yang sudah berjalan. Alhamdulillah tidak berkendala. Oke, sebelum memasuki kelas, ada baiknya kita melakukan doa. Mungkin doa yang bisa dipimpin oleh komitinya sebelum melakukan pembelajaran. Mari kita berdoa. Oke, berdoa selesai. Oke, dari sini kemarin kita masuk di teori pengambil keputusan ya. Jadi di teori pengambilan keputusan memang salah satu mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa yang mana pengambilannya 3 SKS dalam semester ini. Memang kita dalam bulan ini belum ada melakukan, bahkan dari tahun ini ya belum ada melakukan tatap muka, tapi tidak mengurangi rasa semangat belajar kita. Oke, sebelum melakukan perkuliahan mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Dari mata kuliah ini teori pengambilan keputusan pernah dengar atau pernah dapat sebelumnya? Belum ya? Oke, Belum, ini Pak. teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan adalah definisi keputusan dulu. Jadi proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada bentuknya kesimpulan hingga rekomendasi. Kenapa teori pengambil keputusan ini diadakan dalam permata kuliahan? Karena tujuan utamanya siswa atau mahasiswa dapat mengerti apa kesimpulan dari pengambilan keputusan, tahapan keputusan, hingga keputusan yang terencana, bahkan keputusan yang tidak terencana. Nah, jadi kita bahas satu-satu dalam pertemuan ini. Sebelum keputusan diambil, ada baiknya kita mengambil keputusan yang benar-benar final, artinya tidak memberikan keputusan yang tidak jelas. Artinya kalau keputusan itu digantung, artinya tidak ada penyelesaian. Nah, ini yang seringnya terjadi di kehidupan sehari-hari sehingga keputusan tidak final ya, tidak final. Oke, tahap-tahap mengambil keputusan. Sebelum kita mengambil keputusan itu mendefinikan masalah. Mendefinisikan masalah ini memikirkan apa sih permasalahan, definisinya apa sih permasalahan ini, kok bisa, kok ada, seperti itu. Jadi pengambilan keputusan ini harus mendefinisikan dulu, terus membuat daftar masalah. Nah, jadi permasalahan di dalam suatu organisasi atau lembaga kita harus tahu membuat daftarnya, masukin dulu nih permasalahan ini di kategori yang mana, sedang, ringan, berat. Nah, jadi didaftarkan permasalahannya sehingga nantinya akan bisa diambil untuk keputusan itu. Yang ketiga, melakukan identifikasi masalah. Nah, jadi dicari dulu, ditelusuri, identifikasi satu-satu, apa sih permasalahannya beneran, apa sih akibatnya, apa sih yang harus diputuskan. Nah, seperti itu. Suara saya cukup jelas ya untuk di situ ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Iya, Pak. Oke. Terus ada empatnya memetakan setiap masalah, memetakan setiap permasalahan ini harus dipetakan, artinya dikasih batasan-batasan, permasalahan yang sifatnya urgen, permasalahan yang sifatnya harus diambil, harus ditindaklanjuti, atau memang permasalahan ini terstruktur dengan tidak terstruktur. Nah, jadi ini nanti kita jalankan. Terus kelima, memastikan menggunakan alat uji yang dipergunakan. Jadi ada itu kuesioner mungkin alat ujinya, atau alat ujinya wawancara dengan beberapa karyawan, bahkan kita bertanya, mungkin alat ujinya bisa jadi ya salah satu CCTV mungkin bisa dibilang dikatakan alat uji, artinya CCTV bisa membenarkan atau tidak bisa menjalankan. Nah, ini alat. Jadi tidak, alat itu tidak semata-mata alat yang berupa berbentuk barang ya, artinya kuesioner juga termasuk alat untuk pengujian
tahapan ini ya. Oke, keputusan terprogram dan tidak terprogram. Nah, ini keputusan terprogram dan tidak terprogram. Kenapa sih keputusan bisa diputuskan secara terprogram tidak terprogram? Untuk apa sih? Apa kebutuhan, apa kegunaannya? Nah, keputusan terprogram biasanya memang sudah ada direncanakan atau dibikin ya. Artinya tahapan untuk suatu perusahaan atau organisasi, mereka memprogram, artinya setiap keputusan pengkajian ini dilakukan kapan? 1 bulan kah, 2 bulan kah, atau 3 bulan kah, 1 semester kah, atau 1 tahun. Mereka akan kaji. Jadi setiap keputusan yang sifatnya terprogram, artinya keputusan itu lebih dominan untuk dikaji. Artinya memang keputusan itu sudah ada. Ya, jadi keputusan ini harus diambil seperti apa. Terus keputusan tidak terprogram, katakanlah keputusan yang diambil seorang SDM atau apa ya, biasanya divisi tertentu, divisi SDM yang mengambil keputusan yang tidak terprogram ini biasanya keputusan yang diputuskan pada saat ada permasalahan, artinya memang urgent sifatnya, tidak terprogram. Mereka tidak pernah memastikan itu masuk di program keputusan atau tidak. Jadi di keputusan itu bisa diambil, harus dijalankan sehingga keputusan itu bisa final untuk dijadikan keputusan. Nah, dari sini mungkin ada yang paham dengan keputusan yang terprogram dengan tidak terprogram. Mengerti? Artinya membedakan ini yang keputusan terprogram, tidak terprogram. Nah, kalau kita bilang keputusan yang diambil misalnya sudah menjalankan hari-hari dengan dia, tiba-tiba putus. Nah, itu yang terprogram atau tidak terprogram? Gimana? Dua-duanya, Pak. Terprogram enggak tuh? Enggak ya. Artinya yang seperti itu sudah lama berjalan dengan dia, akhirnya dibawa dengan orang lain. Nah, ini yang tidak pernah terprogram, tidak pernah terpikirkan, artinya harus dijalankan. Tapi putusan itu tetap harus diambil. Jadi yang berat dalam manajemen atau manajer itu sangat berat untuk melakukan suatu keputusan, tindakan ya. Itu kalau di dunia, mungkin di dunia perkuliahan, keputusan pengambilan jurusan. Jadi sebelum kalian kuliah mungkin keputusannya seperti apa yang harus diambil, tindakannya seperti apa, kemana, kan seperti itu. Nah, jadi mungkin keputusan-keputusan, yang namanya keputusan pasti ada yang segi positif dan negatifnya, sehingga keputusan benar-benar terprogram dan tidak terprogram. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya. Oke, kalau memang tidak pertanyaan, proses pengambilan keputusan seperti apa? Proses pengambil keputusan itu saat pengambil keputusan kita dalam keadaan sadar ya. Artinya kita mengambil suatu keputusan itu sadar. Kejadian yang tak pasti adalah sesuatu yang luar diri kita, menentukan apa yang akan terjadi. Artinya di luar kendali kemampuan kita. Kita paham keputusan kita ambil, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi untuk kedepannya. Nah, ini proses pengambil keputusan. Benar, kita ambil keputusan hari ini, mungkin kalau di dunia pekerjaan, kita ambil keputusan untuk memberhentikan seseorang atau menonaktifkan pekerjaannya. Tetapi kita tidak memikirkan untuk kedepannya. Kita tidak memikirkan, kita tidak pernah tahu untuk kedepannya. Artinya kehidupannya seperti apa, kelanjutan hidupnya seperti apa, tahap hidupnya seperti apa. Kita tidak pernah memikirkan seperti itu. Tapi kita sadar untuk mengambil keputusan itu. Kita sadar, oh keputusan kita ambil. Terus kita tidak menjaganya atau tidak pernah ingin tahu. Nah, disitulah seorang manajer atau seorang manajer lah, manajer di suatu perusahaan atau nantinya di suatu organisasi mengambil tindakan-tindakan ini. Jadi tindakan ini dalam keadaan sadar kita harus memikirkan apa sih lanjutan karyawan, apa sih kelanjutan nantinya, benarkah atau keputusan keadaan sadar tanpa tuntutan kita melakukan keputusan itu. Nah, jadi keputusan yang kita ambil itu biasanya dalam keadaan sadar, benar-benar sadar, tetapi kita tidak pernah memikirkan untuk kelanjutannya. Dari sini paham ya? Artinya saat pengambilan keputusan itu kapan harus bisa dilakukan. Nah, ini perubahan dalam keputusan.
Kenapa ada perubahan dalam keputusan? Secara umum dampak perubahan keputusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok perubahan. Oke, incremental change, dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir. Keputusan ini kita ambil, katakanlah misalnya penjualan. Penjualan yang bisa kita taksir, artinya kenapa kita ambil keputusan? Katakan kita berbicara penjualan produk, misalnya produk motor Mio, katakanlah motor Mio. Kenapa kita harus putuskan ini tidak lanjut lagi produksi, tidak harus diproduksi lagi di tahun ini? Karena kenapa? Karena ada tindakan atau permintaan dari lain yang mengharuskan kita harus membuat baru lagi, artinya menciptakan hal-hal yang baru untuk kendaraan itu sendiri. Nah, sehingga terjadilah keputusan yang terprogram, keputusan yang bisa kita taksir. Artinya kita perkirakan kalau kita memutus keputusan ini, kita putuskan tidak memproduksi lagi, mungkin kedepannya kita bisa lanjut dengan barang-barang baru dengan penjualan yang jauh lebih tinggi. Terus pengambilan keputusan dalam kondisi yang sadar tadi ya, kondisi yang sulit untuk diperkirakan. Kalau kondisi yang sulit untuk diperkirakan, maksudnya kita mengambil keputusan dalam situasi yang tidak memungkinkan. Katakanlah misalnya situasi COVID kayak seperti ini. Nah, kita harus memutuskan kontrak kerja, kita harus memutuskan tidak melakukan penjualan. Nah, dalam kondisi yang sulit seperti ini, kita tidak pernah memikirkan apa kelanjutannya. Jadi di kondisi seperti ini kita tidak pernah memikirkan untuk kelanjutan ini, tidak tahu juga harus yang diambil, tidak bisa memprediksi berapa lama COVID ini bisa jalan. Nah, artinya keputusan itu trouble change ya. Jadi pengambilan keputusan dalam yang tidak bisa diperkirakan. Oke, paham ya untuk situ ya? Paham, Pak. Nah, jadi di keputusan juga sendiri kita tidak semerta-merta keputusan ini diambil berdasarkan semau-maunya kita. Artinya emosionalnya harus ada, menjaga emosional, terus memikirkan dampak, dan keputusan itu harus memiliki kualitas. Jadi kualitasnya kira-kira keputusan ini jadi apa, kemana, seperti itu kan. Kualitas merupakan salah satu mutu pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dalam proses yang dilakukan. Artinya sudah melakukan keputusan, kita harus menjadi keputusan yang berkualitas, artinya bermutu lah. Artinya keputusan jangan sudah putus hari ini, besok minta balikan lagi. Nah, yang seperti itu kan, hari ini kita putusin, besok minta balik lagi, nggak bermutu katanya. Nah, seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi di perusahaan juga kita mengambil keputusan ini, hari ini kita putus dengan karyawan, kontraknya dengan catatan sekian kontrak yang sudah kita lakukan, tetapi kita tanpa memikirkan kualitas karyawan ini apa. Karyawan adalah aset, jadi banyak perusahaan di kita juga tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu ya. Jadi ambillah keputusan yang bermutu, keputusan istilahnya kalau apalagi jangan menggunakan emosi ya. Jadi seorang karyawan, apalagi ini misalnya manajer itu tingkatnya sudah tinggi, emosinya juga masih ababil, jadi mengambil keputusannya langsung secara emosi, akhirnya keputusan itu menjadi tidak bermutu ya, tidak ada kelanjutan. Oke, penilaian secara maksimal tentunya akan menjadi lebih besar dan lebih bisa bertanggungjawabkan kebenarannya. Kenapa keputusan harus memiliki kualitas untuk memaksimalkan? Tentunya kita harus memikirkan kinerja orang ini sudah berapa lama, ya kan? Pekerjaan orang ini berapa lama? Dia sudah dimasukkan di tenaga ahli kah? Apakah di hanya tenaga bantu kah? Atau memang dia orang ini memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan untuk diperjuangkan dan seperti ini. Jadi kita menjaga kualitas keputusan dengan pertimbangan. Artinya kalau pertimbangannya lebih berat dengan kinerja dia, terus lebih berat dengan tahap-tahap dia sudah lama mungkin seperti itu dengan pengalaman yang ada. Nah, ini menjadi keputusan yang benar-benar diperhitungkan ya. Jadi itu terus pendekatan keilmuan yang dipakai seharusnya berdasarkan pada ruang lingkup di mana asal mula proses awal berdirinya keputusan tersebut. Nah, jadi kita mengambil keputusan itu berdasarkan keilmuan ya. Artinya
tidak semerta-merta pengambilan keputusan satu tadi berdasarkan emosi, kedua keputusan tidak bermutu, ketiga mungkin keputusannya tidak menggunakan kajian, artinya tidak mengkaji lagi berapa lama kerja, di mana dia kerja, pengalaman apa yang bisa diambilnya. Nah, ini tidak menggunakan kajian. Terus yang ketiga itu tadi pengambilan keputusan yang berdasarkan pada pendekatan keilmuan. Nah, jadi berdasarkan keilmuan dia sudah cukup di bidangnya. Kita juga mengambil nggak mungkin mengambil keputusan tidak berdasarkan ilmu ya, artinya tidak berdasarkan porsinya, artinya ngambil keputusan sembarang. Kalau memang bidang ilmunya di situ, kita harus mempromosikan dia atau menarik atau memajukan, memutuskan. Nah, jadi keputusan yang mendasari itu di bidang ilmu itu sendiri. Oke, dari sini mungkin ada yang bisa dijelaskan, ada yang bisa jelaskan tentang keputusan, mungkin Eren Herlika, bisa? Ada yang bisa dijelaskan? Belum, Pak. Kenapa? Habis putus? Enggak ya? Iya, Pak, putus. Semoga enggak putus. Enggak, Pak. Ada yang ditanyakan tentang keputusan? Terlira mungkin, Perlika Sari, Tiken? Enggak ya? Paham ya? Semoga keputusan kalian nantinya baik, artinya benar-benar bagus untuk mengambil keputusan di manajemen ya. Artinya kalian mengambil mata kuliah ini, terus pengisian SKS-nya juga pas, terus pemilihan dosennya juga pas artinya ya, mudah-mudahan. Jadi pemilihannya pas sesuai keputusan kalian. Jangan menjadi penyesalan nantinya. Waduh, ternyata dengan Pak Iswi nggak enak pembelajarannya, atau dengan Pak Iswi terlalu banyak tugas seperti itu. Jadi semoga apa yang menjadi keputusan kalian nanti bagus ya. Artinya memang keputusan bermutu, berdasarkan keilmuan, tidak ambigu ya. Oke. Oke, di dalam keputusan kita harus tahu juga solusi dan penyelesaian ya. Jadi selain keputusan yang diambil itu memiliki mutu, kita harus memberi keputusan itu harus memiliki solusi dan penyelesaian. Artinya setelah kita katakan ini berbicara tentang kontrak kerja. Nah, kontrak kerja banyak orang yang seperti sekarang ini putus atau dirumahkan ya. Nggak asing ya, mungkin kalian berita dirumahkan, terus kontrak kerja habis, terus yang ini berdasarkan ini itu tapi tidak ada penyelesaian. Nah, ini menjadi perbincangan di luar sana, tindakan apa yang harus diambil, solusi apa yang harus diberikan. Nah, seperti itu. Jadi sesuatu yang diputuskan harus memiliki solusi ya. Solusi, terus menentukan setiap putusan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat responsif. Jadi punya respon keputusan. Kita juga sebagai manusia benar secara pekerjaan kita bisa memutuskan seseorang, artinya dari pekerjaannya, atau memutuskan dari pekerjaannya menjadi promosi atau naik bidang, katakanlah pindah bidang. Nah, seperti ini itu termasuk suatu keputusan. Jadi respek kita seperti apa, respon kita seperti apa, kita harus memberikan ya, artinya solusinya apa, penyelesaian seperti apa. Jangan keputusan ini sifatnya jangan bergantung ya, artinya tidak boleh keputusan itu digantung, artinya digantung terus tidak memiliki makna, ambigu. Nah, ini kalau di teori pengambil keputusan wajib memiliki makna, terus tidak ambigu, memberi solusi. Jangan sudah mutus terus nggak ada solusinya apa-apa. Ya, gimana Leni Koralita? Leni, gimana? Ya, Pak. Udah dipikirkan mau ngambil keputusan apa? Belum ya? Iya, Pak. Oke. Nah, dari dalam pengkajian keilmuan juga metode ambil keputusan itu dibagi secara langsung atau secara keilmuan ya.
Jadi metode ilmiah dan pengambilan. Kalau secara ilmiah, metode-metode yang diambil itu metode ilmiah, artinya benar-benar keputusan ini apa, secara apa, mungkin secara tertulis, katakanlah keputusan itu, atau keputusan ini secara ya kuesioner tadi itu ilmiah, kuesioner mungkin diambil, atau dimasukkan dalam rumusan, didefinisikan persoalan, dibentuk-bentuk banget dengan proposal dan pertimbangan sebagainya, sehingga yang buktinya otentik, artinya tertulis, ada. Nah, sehingga perusahaan memang harus mengambil keputusan ini. Jadi kita tidak bisa menghindar lagi untuk mengambil keputusan ini. Kedua, itu lakukan rumusan permasalahan, itu tadi definisikan, lakukan penelitian. Memang kalau memang perlu, oh kenapa keputusan ini seperti apa, kok harus diambil, lakukan. Memang kalau memang perlu dilakukan penelitian, kan lakukan. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan mungkin bisa menjadi bahan kaji, terus kembangkan hipotesisnya, hipotesis yang harus dipikirkan. Hipotesis paham? Apa hipotesis? Coba Tiken Apriansa. Mengira-gira ya, artinya benar, hipotesis itu mengira-gira. Jadi uji hipotesis mengira-gira, oh dengan seperti ini mungkin keputusannya bagus, dengan seperti ini keputusannya mungkin jelek atau seperti apa. Nah, jadi kita masih mengira-gira, silakan uji hipotesis tapi dengan keilmuan ya, artinya dengan catatan, dengan metode ilmiah, tidak cuma sekedar kira-kira, akhirnya hasilnya tidak baik. Terus analisa hasil, setelah dikumpulkan data, kita silakan analisa hasil, baru tarik kesimpulan. Nah, secara ini tulisannya akan otentik ya, jadi otentik, jelas, keputusannya bisa diambil berkualitas, juga tidak ambigu, seperti itu. Secara langsung pengambilan keputusan manajemen, rumuskan persoalan keputusan. Nah ini secara mungkin obrolan ya, artinya tidak secara ilmiah. Terus kumpulkan informasi-informasi, cari alternatif tindakan itu kita harus memberi keputusan, tidak harus satu arah ya, artinya tidak memberi alternatif, tidak juga memberikan solusi, itu bukan keputusan harus memberikan alternatif dan solusi atau pilihan, tetapi makna tidak boleh ambigu. Nah, jadi keputusan tidak boleh ambigu. Cari alternatif tindakan seperti apa, mungkin dengan teguran dulu, mungkin dengan pemindahan divisi kerja dan sebagainya. Nah, lakukan analisa alternatif yang fleksibel, terus pilihlah alternatif yang terbaik. Sudah final, memang rasa-rasanya alternatif ini sudah dipilih dengan baik, tidak bisa digantikan lagi, nah maka lakukan keputusan itu. Laksanakan keputusan dan evaluasi hasil. Sama ya, tarik kesimpulan, kalau secara ilmiah dia tarik kesimpulan, kalau di keputusan dia secara evaluasi hasil. Jadi hasil sudah bulat bahwa keputusan harus diambil seperti ini. Nah, oke ya. Oke, tidak terasa perkuliahan kita sudah di ujung akhir. Sebelum kita menutup perkuliahan ini, mungkin ada yang ingin bertanya. Tidak, artinya kalau tidak, apa yang menjadi penyampaian saya bisa diterima, artinya bisa diterima dan paham ya. Artinya ya. Iya, Pak. Jadi kalau memang bisa diterima dan paham, alhamdulillah, semoga ini menjadi ladang ilmu bagi kita. Semoga apa yang bisa diterima kalian bisa masuk, artinya bisa diterima dengan logika. Saya sebagai dosen di sini atau pengampu mata kuliah tidak luput juga dari kesalahan. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang terlewatkan, mungkin ada teori yang tidak sesuai, mungkin pemilihan katanya yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Namun di akhir perkuliahan ini saya hanya bisa berdoa semoga apa yang bisa saya sampaikan menjadi amal ibadah untuk saya dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ya, semoga Tidak ada. kalau memang tidak ada yang dipertanyakan, saya ucapkan kita tutup kuliah ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.